setiap muslim dan muslimah. Tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Radio Roja 756 AM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Adik-adikku sekalian yang semoga Allah rahmati dan muliakan, alhamdulillah di kesempatan pagi menjelang siang ini kita bisa duduk bersama di Masjid Al-Barkah guna menuntut ilmu. Kita akan simak bersama ya penyampaian materi yang disampaikan oleh guru kita, Ustadz kita, yaitu Al-Ustadz Abu Yahya Badrus Salam LC hafizahullah. Mungkin bagi adik-adik sekalian, baik ikhwan maupun akhwat sudah sering melihat di layar kaca yang punya parabola ataupun di media sosial ya ceramah-ceramah beliau. Yang belum tahu juga, perkenalkan, ini beliau Ustadz Abu Yahya Badrus Salam LC, lulusan Madinah ya, dan akan menyampaikan materi mengenai wasiat salaf untuk para pemuda, diambil dari buku Min Wasaya As-Salafi Lisyabab, karangan atau ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Simak baik-baik kajian ini, dicatat ya, dicatat baik-baik dan jangan ribut. Sekali lagi adik-adik baik ikhwan maupun akhwat jangan ngobrol, dengarkan dan catat ya. Diam, HP-nya tadi setelah disebutkan di silent ya, jangan main HP. Baik, kita akan simak bersama materi yang disampaikan. Kepada Ustaz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Sebelumnya adik-adik, saya mau tanya nih kalian, siapa tadi yang belum sholat tahiyat masjid? Tadi pas masuk masjid sholat tahiyat masjid dulu nggak? Hah? Semuanya nggak? Hah? Semuanya nggak? Benar? Wah, ini gimana ini? Ya, Nabi SAW pernah sedang khutbah Jumat, lalu ada seorang sahabat masuk dan langsung duduk. Lalu Nabi SAW menegur, "As-shalaita raka'atain, kamu sudah sholat belum?" Kata orang ini, "Belum ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Qum, ayo bangun sholat 2 rakaat." Maka sekarang juga saya bilang, ayo kalian sholat 2 rakaat dulu. Saya tidak akan mulai kajian ini kalau kalian belum sholat tahiyat masjid. Silakan sholat tahiyat masjid dulu. Yang belum wudu, silakan wudu dulu. Ini menghormati masjid ya. Kalian harus dididik supaya membiasakan sholat tahiyat masjid. Iya, yang belum sholat tahiyat masjid, silakan wudu dulu sana.
Radio kayak gitu. Radio kayak gitu. Ini diikat dulu. Pakai sutra. Yang baru datang ingat sholat tahiyat masjid dulu ya.
Udah semua? Alhamdulillah. Begitu ya adik-adik ya, kalau masuk masjid jangan lupa sholat apa? Sholat tahiyat masjid. Ya, kenapa? Dalam rangka menghormati apa? Menghormati masjid. Ya. Baik, kita mulai kajiannya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Adik-adikku sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat, di mana pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah buku yang bagus ya, yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Beliau adalah dosen saya dan guru saya juga. Ya, beliau guru saya waktu di Kota Madinah. Ya. Di sini ada sekitar 15 wasiat atau nasihat buat adik-adik sekalian. Apa saja? Yang pertama kata beliau al-wasiyatul ula, yaitu tentang pentingnya membaca Al-Quran. Tentang pentingnya membaca Al-Quran adik-adik. Karena adik-adik sekalian, membaca Al-Quran itu pahalanya besar tidak? Iya. Dengerin ya, ada sebuah hadis yang menyebutkan tentang keistimewaan membaca Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, man qara'a ya Al-Quran falahu bikulli harfin hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. Siapa yang membaca Al-Quran, maka setiap hurufnya ditulis oleh Allah pahala 10. Setiap hurufnya ditulis oleh Allah berapa pahalanya? 10. Kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kalau alif lam mim satu huruf bukan, kata Rasulullah. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti kalau kita baca Al-Quran nih, alif lam mim, dapat berapa? 30. Kenapa? Karena satu hurufnya ditulis oleh Allah 10. Masya Allah. Kalau adik-adik baca dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, dapat berapa? Nggak tahu. Coba dihitung ada berapa huruf tuh. Kali aja 10, Masya Allah. Besar tidak pahala baca Quran? Besar sekali adik-adik sekalian. Apalagi nanti di bulan Ramadan nih. Di bulan Ramadan ini kita sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Makanya para ulama menyebut bulan Ramadan sebagai bulan apa? Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Dan di bulan Ramadan kita sangat dianjurkan untuk apa?
sering-sering mengkhatam Quran adik-adik sekalian. Ya, jadi adik-adik harus ada target nanti bulan Ramadan nih berapa kali mau khatam Quran. Siapa di antara adik-adik yang pernah mengkhatam Al-Quran? Pernah? Berapa kali? Sekali. 2 kali. Masya Allah. Di bulan Ramadan. Masya Allah. Ada yang pernah mengkhatam Quran di bulan Ramadan? Siapa? Siapa namanya? Berapa kali? Sekali. Masya Allah. Ini kasih hadiah nih. Ada hadiah nih. Ada hadiah. Siapa namanya nih? Farhan. Hah? Firanda. Ustadz Firanda. Masya Allah. Namanya kayak Ustadz Firanda. Sama. Ini bukannya gimana ya? Semuanya apa enggak? Sebentar ya, dibukain dulu ya. Nih, Firanda, sini Firanda. Mudah-mudahan benar-benar jadi Ustadz Firanda ya. Udah gedenya ya. Dulu. Nah, nih. Ya, jazakallah khair. Itu yang tadi satu lagi siapa namanya? Ini nih. Nah. Siapa namanya? Asep. Hah? Azham, Masya Allah. Ya. Jadi adik-adik sekalian, nah kalian harus contoh ini. Nanti bulan Ramadan jangan sampai nggak khatam Quran ya. Minimal nanti bulan Ramadan ini khatam Qurannya sekali. Tapi kalau kalian bisa mengkhatam Quran misalnya setiap seminggu sekali, Masya Allah. Kalau kalian bisa mengkhatam Quran setiap 10 hari sekali, jadi 3 kali khatam, Masya Allah. Karena salafus soleh adik-adik ya, di zaman dahulu itu kalau di bulan Ramadan mereka apa? Benar-benar fokus terhadap Al-Quran. Fokus terhadap Al-Quran. Hari-harinya di bulan Ramadan mereka gunakan untuk membaca Al-Quranul Karim. Nah ini adik-adik sekalian. Baik. Kata Syekh Abdul Razak an Abil Ahwas qala Abu Ishaq wa huwa Amr as-Sabi'i, ya ma'syarasy syabab iktanibu syababakum qallama tamurru bi lailah illa wa aqra fiha alfa ayah wa inni la aqra'ul baqarah fi raq'ah wa inni la asumu ashhural hurum wa thalathata ayyam min kulli syahr wal itsnain wal khamis thumma tala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Hai para pemuda, gunakan masa muda kalian dengan baik. Dahulu saya setiap malam itu membaca 1000 ayat. Masya Allah. Dan sekarang saya setelah tua, kata beliau, saya baca Al-Baqarah dalam 1 rakaat. Dan aku dahulu tidak pernah lepas dari puasa 3 hari setiap bulan. Dan puasa Senin dan Kamis. Masya Allah, lihat contoh kita dari salafus soleh adik-adik sekalian ya. Rupanya beliau dulu waktu masa mudanya luar biasa adik-adik. Sampai-sampai 1 malam itu beliau baca 1 malam 1000 ayat. Bayangkan. Yang gak harus 1000 ayat sih. Ada sebuah hadis ya, disebutkan Nabi SAW bersabda apa? Man qara'a mi'at ayah fi lailah faka'annama qamal laila kulla, atau kama qala.
Siapa yang membaca dalam satu malam 100 ayat, maka seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau adik-adik misalnya ya, kalau malam-malam itu bisa baca satu malam 100 ayat, luar biasa adik-adik sekalian. Itu ya kata Rasulullah SAW, sama seperti sholat malam semalam suntuk ya, Masya Allah. Nah ini adik-adik sekalian, lihat ya adik-adik sekalian, bagaimana pemuda-pemuda salafus saleh dahulu. Mereka semangat kepada kebaikan, mereka semangat baca Quran, mereka semangat menuntut ilmu, mereka semangat puasa sunnah. Maka demikian pula adik-adik hendaknya seperti itu ya. Wa hadhihi wasiyatun 'azimatun jiddan, kata beliau, ini wasiat yang agung sekali. Ya. Apa itu diantaranya wasiat? Ya, apa wasiat beliau di sini? Agar memperhatikan betul masa muda untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu tidak adik-adik sekalian, nanti pada hari kiamat matahari itu akan didekatkan sejarak berapa mil? 1 mil. Di hari kiamat matahari akan didekatkan 1 mil. Bayangkan, panas banget. Di zaman sekarang ini saja di dunia itu jarak dengan matahari itu Masya Allah ratusan ribu mil. Jauh banget. Ini kita masih merasakan panasnya matahari ketika di siang hari. Bagaimana nanti di padang mahsyar ketika matahari itu didekatkan 1 mil adik-adik sekalian. Ternyata di padang mahsyar saat kepanasan itu ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan, jadi nggak kepanasan tuh. Siapa 7 orang itu? Diantaranya wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Kalau kalian ya tumbuh dalam ibadah kepada Allah, senang ibadah, senang ke masjid, senang puasa sunnah, senang baca Quran, senang ya kebaikan-kebaikan, wah Masya Allah, itu dapat keuntungan ini nih adik-adik sekalian. Nanti pada hari kiamat insya Allah gak bakalan kepanasan. Allah berikan naungan itu dengan naungan arasnya. Masya Allah. Wasiat yang kedua, nasihat yang kedua. Amin jumlati wasaya salaf li syabab ma jaa an Hammad bin Zaid annahu qala dakhalna ala Anas bin Sirin rahimahullah fi maradih faqala ittaqullaha ya ma'syara syabab unzuru mimman ta'khudhuna hadhil ahadith fa innaha min dinikum. Muhammad bin Zaid berkata, kami masuk kepada Anas bin Sirin ketika sedang sakit. Kemudian Anas bin Sirin berkata, wahai para pemuda, bertakwalah kalian kepada Allah. Lihat dari siapa kalian mengambil hadis Nabi, karena itulah agama kalian. Masya Allah. Adik-adik sekalian, jadi wasiat yang kedua apa? Yaitu hendaknya kita belajar hadis. Belajar apa? Hadis. Kalau tadi kan membaca Al-Quran, ya, mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran. Sekarang belajar hadis. Karena dasar Islam ada 2. Yang pertama apa? Al-Quran. Yang kedua apa? Hadis. Tapi hadisnya yang seperti apa? Harus hadis yang sahih. Kalau hadis dhaif nggak boleh adik-adik.
apalagi hadisnya palsu. Contoh hadis palsu apa adik-adik? Sholat nisfu Sya'ban. Sekarang udah nisfu Sya'ban belum? Udah lewat kali ya. Nisfu Sya'ban itu adik-adik sekalian ya, yang disebutkan dilaksanakan oleh masyarakat yang disebut dengan sholat nisfu Sya'ban. Ternyata hadisnya kata Imam Nawawi palsu. Para ulama hadis juga mengatakan bahwa hadisnya palsu. Dan mengamalkan hadis palsu boleh tidak? Mengamalkan hadis palsu boleh tidak? Enggak boleh. Kenapa? Karena itu termasuk berdusta atas nama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, beliau mengatakan bahwa kita kalau ngambil hadis juga enggak boleh sembarangan. Kalau kita belajar ilmu agama, ilmu hadis, ilmu Al-Quran, harus pilih-pilih ustadz. Ingat ya, kamu harus benar-benar memilih ustadznya yang kayak gimana sih. Pertama, ustadznya yang harus akidahnya benar, manhajnya benar, nggak boleh sembarangan tuh. Di zaman sekarang ini banyak ya akidahnya nyeleneh nih. Ya, ada ustadz yang ngajarin anak-anak muda biar jadi penganten. Penganten maksudnya apa? Bom bunuh diri. Ya. Dengan iming-imingin apa? Kamu mau mati syahid enggak? Akhirnya disuruh bikin bom bunuh diri. Ini ajaran terorisme, bukan ajaran Islam. Islam tidak pernah mengajarkan bom bunuh diri adik-adik sekalian. Hati-hati kalau kalian salah guru, bahaya. Pemikiran kalian bisa rusak, akidah kalian bisa rusak adik-adik sekalian. Ya. Jadi kalau kalian belajar menuntut ilmu, sekolahnya juga harus diseleksi. Sekolah yang benar-benar akidahnya bagus, manhajnya bagus, supaya kalian terpelihara agama kalian, ya. Ya, supaya agama kalian terpelihara sehingga kalian pun menjadi pemuda-pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abdul Razak, "Hadhihi wasiyatun 'azimatun jiddan." Ini wasiat yang sangat agung. Wa hiya anna syab al-muqbil 'ala talabil ilmi wa tahsilil hadits yanbaghi an yakuna tahsilu lahu 'ala aidi ahli al-ilmi ar-rasikhin al-athbat. Yaitu bahwa pemuda yang ingin menuntut ilmu. Nah, adik-adik, kalian harus semangat menuntut ilmu. Tapi, kata beliau, siapapun yang ingin mengambil ilmu dan menuntut ilmu, hendaknya dia mengambil ilmunya dari orang-orang ulama-ulama, ustadz-ustadz yang memang kuat keilmuannya. Ya? Ahli dirayah wal basirah, yang benar-benar faham tentang ilmu, al-akabir fil ilm, yang dalam ilmunya. La an ya'khudhal ilma an kulli ahad, tidak boleh mengambil ilmu dari setiap orang, enggak boleh. Enggak boleh mengambil ilmu dari setiap orang yang bicara tentang agama, enggak boleh. Harus dipilah, harus dipilih bahwa ustadz yang harus kamu ambil adalah yang benar-benar apa? Lurus akidahnya sesuai akidah Rasulullah dan para sahabatnya. Lurus manhajnya sesuai dengan manhaj Rasulullah dan para sahabatnya. Makanya Rasulullah SAW adik-adik ya mengabarkan ya, bahwa di antara tanda hari kiamat apa? Inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asaghir. Di antara tanda hari kiamat, ilmu itu diambil dari al-asagir. Siapa al-asagir? Kata Abdullah bin Mubarak, ahlul bid'ah, yaitu ahli bid'ah yang menyesatkan. Ya, jadi nggak boleh menuntut ilmu dari orang yang punya pemikiran sesat. Nggak boleh berdasarkan hadis tadi. Hadisnya sahih. Ya. Kenapa sih
Emang nggak boleh ngambil ilmu dari setiap orang? Nggak boleh. Kenapa? Karena tidak setiap orang mampu terhadap ilmu agama ini. Nggak setiap orang akidahnya benar. Nggak setiap orang pemahamannya benar. Kalau adik-adik nuntut ilmu komputer, adik-adik nuntut ilmu komputer dari orang yang kursus komputer aja nggak lulus-lulus, mau nggak? Nggak mau. Kalau adik-adik nggak mungkin mau menuntut ilmu komputer dari setiap orang, nggak mau. Berarti yang harus kalian lakukan apa? Menuntut ilmu komputer dari ahli komputer, ya nggak? Iya dong. Kalian mau belajar ilmu kesehatan dari siapa? Ya dari ahli kesehatan dong. Enggak setiap orang yang ceramah di podium itu ahli agama. Ya. Enggak setiap orang yang pandai ngomong di ceramah itu ahli agama, belum tentu adik-adik sekalian. Itu cuma pinter ngomong. Ahli retorika. Ahli agama itu yang menguasai Al-Quran, menguasai hadis, menguasai ilmu-ilmu agama, paham tentang pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, paham bagaimana memahami Al-Quran, hadis, ya, menguasai bahasa Arab. Nah, adik-adik sekalian, kalau kalian betul-betul memilah dan memilih guru, dan kalian hanya mengambil ilmu dari orang-orang yang kokoh keilmuannya, insya Allah kalian selamat. Kalian akan selamat ya dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang itu, adik-adik sekalian. Ya. Kata beliau, la an ya'khudhal ilma an kulli ahad, tidak boleh mengambil ilmu dari setiap orang, tidak. Wa inna ma ya'khudhul ilma an sahibi sunnatin rasakhat qadamahu fiha, tapi hendaklah mengambil ilmu dari pemegang sunnah yang betul-betul dalam ilmunya tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dari Amr bin Qais al-Mulai berkata Ibnu Syaudzab berkata, inna min ni'matillahi 'ala syab idza tanassaka an yuwahi sahiba sunnah yahmiluhu 'alaiha. Di antara nikmat yang besar kepada seorang pemuda, di antara nikmat yang besar kepada seorang pemuda, apa itu? Yaitu ia diberikan oleh Allah guru yang betul-betul berpegang kepada sunnah. Masya Allah. Kalau kalian punya guru dan guru kalian betul-betul berpegang kepada sunnah, itu adik-adik nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kamu. Berkata Amr bin Qais al-Mulai berkata, idza ra'aita syab awwala ma yansha' ma'a ahli sunnah farjuh, wa idza ra'aitahu ma'a ahlil bid'ah fa'ais minhu, fa inna syab ala awwali nusyu'i. Kalau kamu melihat pemuda di awal menuntut ilmunya kepada guru Ahlussunnah, berharaplah kebaikan kepada pemuda ini. Alhamdulillah selamat dia. Tapi kalau kamu melihat pemuda di awal menuntut ilmunya kepada ahli bid'ah, Masya Allah, ya kamu putus asa darinya. Kenapa? Karena pemuda itu akan tumbuh di atas kepada siapa dia menuntut ilmu. Makanya kalau kalian diberikan oleh Allah nikmat, kalian belajar kepada guru-guru yang berpegang kepada sunnah, kepada tauhid, alhamdulillah itu nikmat besar buat kalian adik-adik sekalian ya, Masya Allah. Ya. Berkata Amr bin Qais juga, inna syab la yansha fa in athara an yujalis ahlal ilm kada an yaslam wa in mala ila ghairihim kada an ya'tab. Pemuda itu tergantung siapa yang ngajarin. Karena pemuda itu bagaikan gelas yang masih kosong nih. Ya. Jika ternyata ia duduknya di majelis orang-orang yang kokoh ilmunya, bagus keilmuannya, maka dia selamat insya Allah.
Tapi kalau dia ternyata adik-adik duduknya di majelis ya guru-guru ya yang ternyata mengajarkan keburukan, kesesatan, maka dia akan rusak. Rusak itu adik-adik sekalian. Nah, ini wasiat yang kedua. Wasiat yang kedua apa? Penting kita belajar hadis dan ilmu, menuntut ilmu adik-adik. Namun tentunya ya kita dalam menuntut ilmu harus memilah dan memilih siapa? Ustadz. Ambil dari yang memang benar-benar ilmunya bagus, istiqomah. Abdullah bin Umar berkata, apa kata Abdullah bin Umar? Kata beliau, dinaka innama huwa damuka walahmuka. Jaga oleh kalian agama kamu. Jaga oleh kalian agama kamu, karena agama kamu itu darah dan daging kamu. Khudh 'anil ladzina istaqamu, kata beliau, ambil dari orang yang lurus. Wala ta'khudh 'anil ladzina malu. Jangan ambil dari orang yang menyimpang. Ya. Ini wasiat yang kedua. Wasiat yang ketiga. Maja'an Malik bin Dinar annahu qala innamal khairu fi syabab. Sesungguhnya kebaikan itu ada pada para pemuda. Kata beliau, hadza tanbihun 'azimun min Malik bin Dinar li ahamiyati hadhil marhalah. Ini peringatan yang sangat luar biasa dari Malik bin Dinar tentang pentingnya fase remaja. Wa anna syab idza ahsana istighlalaha hasala khairan ka'aziman. Yaitu bahwa para remaja, para pemuda, kalau ia benar-benar mempergunakan masa mudanya dengan baik, maka dia akan mendapatkan bahkan meraih kebaikan yang bagus sekali, yang agung sekali. Wa asbaha ma hasalahu fi syababi raqizah wa umdah wa aslan thabitan yabqa ma'ahu ila mamati naf'an li nafsi wa naf'an li ummati wa nushan li ghairi. Ya. Jika ia para pemuda ketika dia masih mudanya, Masya Allah, semangat dalam kebaikan, kuat dalam kebaikan, maka pada waktu itu dia akan bermanfaat buat dirinya, buat orang lain, buat desanya, buat negaranya, buat bangsanya, dan buat seluruh manusia. Nah, adik-adik sekalian, jadi ya, di sini beliau mengingatkan adik-adik bahwa masa muda itu jangan disia-siakan. Kalian ini masih muda nih, masih enak nih. Masih enak ngapalin. Kalau kalian ngapalin Al-Quran, gampang. Ngapalin hadis di masa muda, kayak kalian nih masih pada kecil nih, gampang. Nanti kalau kalian udah tua, udah punya anak, udah punya istri, banyak pekerjaan, mau ngapalin Quran susah. Kenapa? Karena pikirannya bercabang-cabang adik-adik. Mikirin ini, mikirin itu, mikirin sana, mikirin sini. Jadi akhirnya buat ngapalin susah. Nah sekarang makanya mumpung kalian nih masih pada muda, gunakan akal kalian ya, yang masih muda ini, yang masih kuat ini, untuk apa? Untuk kebaikan. Ya, adik-adik sekalian, jangan kalian gunakan untuk hal-hal yang gak ada manfaatnya. Jangan kalian gunakan habis waktunya hanya untuk main. Gak ada manfaatnya. Kalian harus menjadi pemuda-pemuda yang betul-betul semangat kepada ketaatan. Kalian harus jadi pemuda-pemuda yang tidak pernah lelah ya untuk meraih kebaikan. Ya. Wa indama yajtami'u lisyabab, kata beliau. Ya, ketika pada seorang pemuda itu terkumpul kuwatus syabab wa farahul waqt, kekuatan seorang pemuda dan waktu luang yang banyak. Ya. Fahadhi takunu muhlika lahu,
seperti ini bisa membinasakan loh. Kalian ya, sudahlah masih pemuda, masih ya namanya pemuda, anak-anak ya, remaja ini masih senang main dan yang lainnya ya, dan masih banyak waktu. Ternyata kalian tidak gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, kalian bisa rusak. Bahkan musibahnya kalian di antara kalian, dan banyak sekali para pemuda yang dirusak oleh media sosial. Saya mau tanya sama adik-adik, siapa di antara adik-adik yang punya handphone? Hah? Ada yang punya handphone? Ada? 1, 2, 3, 4, 5. Ya Allah. Handphonenya handphone jadul apa handphone yang ada internetnya? Ada internetnya? Aduh. Pantesan saya lihat nih kalian-kalian nih habis sholat bukannya zikir, malah langsung buka HP. Kerjaannya ternyata nongkrong di sebelah sono tuh, ada tuh saya lihat. Habis sholat nongkrong di pojok. Saya kira ngapain? Main game. Aduh ya Allah ya Rabbi. Ini bahaya loh buat kalian lah adik-adik. Handphone buat kalian tuh bahaya, benar. Merusak waktu kalian. Merusak kekuatan otak kalian. Sebab kalau kalian terbiasa dengan HP, ngelihat nih, nonton dan yang lainnya, dirusak itu otak kalian. Ya, karena tontonan-tontonan itu merusak pemikiran, merusak otak dan yang lainnya. Dan saya jamin kalian tidak akan bisa mudah menghafal Al-Quran. Makanya saya sih ya sangat menganjurkan adik-adik di masa-masa kalian seperti ini, lebih baik jangan disibukkan sama HP. Bilang ke emak, "Mak, makasih HP-nya saya balikin nih." Kenapa nak? Ini menyibukkan saya. Saya mau ngapalin Quran, Mak. Masya Allah. Ya, kalian yang punya HP, apa yang kalian buka? TikTok ya? Apa yang kalian buka? Kalian joget-joget di sono ya? Apa yang kalian buka? YouTube ya? Nonton apa ya di YouTube? Drakor ya? Aduh ya Allah ya Rabbi. Tahu nggak ya? Ada seorang remaja, barusan tadi pagi ada yang cerita ke saya. Ada seorang remaja, laki-laki, ganteng laki-lakinya. Kemudian adik-adik sekalian, pas umur 20 tahun jadi AWW. Berubah jadi AWW. Tahu nggak AWW? Perempuan. Laki-laki berubah jadi perempuan. Kenapa? Rupanya gara-gara apa? HP. Tontonannya yang enggak. Teman-temannya rupanya dideketin sama orang-orang kayak gitu. Akhirnya lama-lama bergaul, berubah. Jadi perempuan kejadian. Mengerikan sekalian saudaraku sekalian. Kalian kalau nontonnya di HP, banyak tontonan-tontonan yang di sana mengerikan sekali. Perempuan-perempuan yang mempertontonkan aurat. Ya kan? Ya benar nggak? Pasti itu kalian melihatnya itu. Apalagi kalian kalau lagi sendirian di kamar. Dikunci baik-baik dah tuh di kamar. Nggak ada yang tahu. Padahal Allah Maha tahu.
Gimana kalau adik-adik ya yang punya HP nih, kalau kamar kalian dipasang CCTV sama ibu kalian? Ibu kalian mau lihat apa yang kamu lakukan di sana di kamar itu. Saya yakin kalian tidak berani itu. Nggak ada CCTV, Allah yang ngelihat kamu. Malaikat mencatat perbuatan kamu. Makanya hati-hati ya, kalian-kalian yang sudah dikasih sama orang tuanya HP, hati-hati. Saya katakan hati-hati. HP bisa merusak kalian, bisa menghancurkan waktu kalian, bisa membuat kalian gagal menuntut ilmu, gagal ngapalin Quran, gagal ngapalin ilmu. Saya jamin itu kalau kalian sibuk sama HP. Benar. Iya. Kalian akan menjadi generasi HP. Tahu nggak generasi HP? Itu generasi yang cuma pikirannya berangan-angan di dunia maya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Kalian bermalas-malasan senangnya. Nggak ada kesungguhan. Tuh adik-adik sekalian. Makanya ya, kalau kita dulu waktu masih kecil, waktu nggak ada HP, permainan-permainan kita di waktu kecil itu Masya Allah. Iya. Nggak ada yang namanya kita kenal HP. Kita masuk main di sawah, main anggar-anggaran, main apa, Masya Allah. Sekarang apa yang terjadi? Main game. Mainnya di HP aja. Sampai-sampai ada anak kecil yang matanya juling gara-gara apa? HP, bener. Ada lagi anaknya yang stres gara-gara HP. Rusak otaknya itu. Makanya adik-adik, kalau kalian ditawarin HP sama orang tua kalian, bilang terima kasih Bu, Pak, saya belum butuh HP. Saya ingin fokus menuntut ilmu. Saya ingin fokus menghafalkan Al-Quran. Begitu. Ya, adik-adik sekalian. Makanya survei membuktikan anak kecil yang tidak kenal HP lebih mudah menghafal Quran dibandingkan anak yang sudah kenal HP. Saya buktikan aja. Kalian-kalian yang kenal HP, yang sering kali nonton di YouTube, saya yakin sulit buat kalian menghafal Al-Quran. Sulit kalian untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sekali lagi ya, adik-adik sekalian, gunakan kesempatan muda kalian untuk menuntut ilmu. Ya, baik. Kita masuk wasiat yang keempat. Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Ya ma'syara syabab, ta'ajjalu barakata hadzal ilm, fa innakum la tadruna la'allakum la tablughun ma tu'ammiluna minhu liyufid ba'dukum ba'da." Wahai para pemuda, hendaklah kalian bersegera mengambil keberkahan ilmu. Nah, ini nasihat buat kalian para pemuda, para remaja, anak-anak, buat kalian nih. Bersungguh-sungguhlah di masa kalian ini untuk menuntut apa? Ilmu. Ya. Kalian nih harus ada kesungguhan untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik tahu enggak? Imam Syafi'i hafal Al-Quran umur berapa tahun? Umur? Hah? Berapa? 7 tahun. Imam Nawawi 6 tahun. Imam Bukhari hafal Quran umur 12 tahun.
Dan Imam Bukhari ketika umur 14 tahun sudah hafal Muwatta Imam Malik. Dan ketika beliau sudah umur 17 tahun sudah hafal lebih dari 70.000 hadis. Masya Allah. Bayangkan kalau kalian nih, adik-adik nih, seperti ulama terdahulu ya. Di saat kalian masih kecil seperti ini senangnya menuntut ilmu, ngapalin, wah Masya Allah. Nanti kalian udah gede-gede, udah jadi ustadz yang bakalan ilmunya luar biasa. Ya. Jadi adik-adik sekalian, gunakan kesempatan kalian menuntut ilmu ini. Kalian masih diberikan oleh Allah otak yang masih encer, masih enak. Kalian masih diberikan oleh Allah waktu yang luang. Alhamdulillah. Belum banyak kesibukan. Maka dari itu kalian harus benar-benar ya menggunakan masa muda kalian untuk menuntut ilmu Allah. Wasiat yang kelima. Yaitu wasiat dari Al-Hasan Al-Basri. Ya ma'syara syabab, alaikum bil akhirah fatlubuha fakathiran ra'ayna man talabal akhirah fa'adrakaha ma'ad dunya wa ma ra'ayna ahadan talabad dunya fa'adrakal akhirah ma'ad dunya. Ini penting banget nih, dengerin. Hai para pemuda, hendaklah kalian mencari akhirat. Karena kami melihat orang yang mencari akhirat tetap diberi dunia oleh Allah. Dan orang yang mencari dunia enggak dikasih akhirat sama Allah. Masya Allah. Tuh lihat adik-adik sekalian. Ternyata ya, ini Masya Allah penting banget untuk kita dengerin nih. Bahwa orang yang mencari akhirat, adik-adik, tetap dikasih dunia tidak? Dikasih dunia, dikasih harta, rezeki jalan terus. Kalau kalian memang mencari akhirat. Tapi kalau kalian sibuk dengan cari dunia, rata-rata para pencari dunia itu nggak dapat akhirat. Rata-rata mereka yang benar-benar hanya cari dunia berpaling dari akhirat. Benar. Tapi kalau orang yang mencari akhirat, Allah kasih dua. Allah kasih rezeki di dunia dan kehidupan akhirat yang baik. Tapi kalau kalian hanya mencari dunia, Allah berikan, belum tentu Allah berikan dunia kepada kalian, tapi kalian pun kehilangan akhirat. Kehilangan akhirat. Makanya lihat adik-adik ya, para pecinta dunia tuh ya, orang yang sangat serakah terhadap dunia, yang hanya pikirannya dunia. Kalau ngelihat orang yang bertakwa nggak suka. Tuh lihat orang-orang yang hanya pikirannya dunia, nggak suka sama agama. Rata-rata begitu. Kamu lihat orang-orang yang cuma pikirannya dunia, mana pernah pergi ke masjid? Nggak ada di masjid. Orang yang cuma hidupnya cari dunia, mana pernah nuntut ilmu? Nggak ada mereka di majelis taklim, nggak ada. Kenapa? Karena mereka hanya mikirin dunia. Bagaimana saya bisa meraih dunia, bagaimana saya bisa meraih kedudukan, bagaimana saya bisa meraih harta, bagaimana saya bisa meraih kehormatan. Pokoknya yang dia pikirkan itu aja. Akhirnya Allah palingkan hatinya dari mencari akhirat, adik-adik sekalian. Bahkan musibahnya, para pecinta dunia itu dijadikan hatinya gak suka kepada pencari akhirat. Kalau ngelihat pemuda yang rajin ke masjid, yang rajin sholat,
Apa katanya kata para pecinta dunia itu? Wah, ini bibit-bibit teroris nih. Masa anak-anak kecil yang diajarin kepada agama, disuruh dia Masya Allah mengikuti sunnah Nabi, disebut bibit teroris? Itu yang ngomong tuh pecinta dunia. Akibat hatinya cinta dunia yang luar biasa, akhirnya hatinya dijadikan oleh Allah benci kepada pencari akhirat. Gak suka mencari akhirat. Tapi lihat para pencari akhirat, orang yang mencari akhirat, dia menuntut ilmu Allah, dia juga beribadah kepada Allah, tetap dikasih oleh Allah dunia. Tetap diberikan oleh Allah rezeki. Karena setiap manusia sudah ditentukan gak rezekinya sama Allah. Sudah. Makanya adik-adik sekalian ya, yang kalian harus pikirkan adalah agama kalian. Gak usah khawatir tentang rezeki nanti, gak usah khawatir. Kalian menuntut ilmu agama itu mulia buat kalian. Karena terkadang setan datang kepada kamu adik-adik ya. Kamu kalau nuntut ilmu agama terus, nanti masa depan kamu gimana? Nanti kamu gak dapat rezeki dan yang lainnya. Itu talbis iblis itu. Terus nuntut ilmu agama, terus belajar agama. Allah yang nanggung rezeki kalian. Rezeki itu sudah Allah tuliskan sebelum kita dilahirkan ke bumi. Di saat kita masih ada dalam perut ibu kita, yang namanya rezeki sudah Allah apa? Tuliskan. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud itu adik-adik ya. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Mas'ud? Inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajarihi wa amalihi wa syaqiyyin aw sa'id. Salah seorang dari kalian, kata Rasulullah, dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya 40 hari berupa air mani. Lalu berubah menjadi 40 hari berikutnya jadi segumpal darah. 40 hari berikutnya menjadi berapa? Segumpal daging. Kemudian dikirimkan oleh Allah malaikat untuk ditiupkan padanya roh. Kemudian malaikat itu disuruh untuk menulis 4 perkara buat si janin itu. Ditulis rezekinya. Ditulis apa? Ajalnya, kapan dia mati dan di mana dia mati. Ditulis amalnya. Ditulis dia sengsara atau akan bahagia. Jadi semuanya sudah ditulis sama Allah. Enggak usah khawatir masalah rezeki. Yang kita khawatirkan itu agama kita. Makanya Nabi Yakub ketika hendak meninggal dunia adik-adik sekalian ya, beliau kumpulkan anak-anaknya. Apa yang ditanya oleh Nabi Yakub kepada anak-anaknya? Ma ta'buduna min ba'di? Setelah aku meninggal nanti, apa yang kalian ibadahi? Siapa yang kalian sembah nanti? Tuh lihat adik-adik sekalian. Orang tua yang hebat adalah orang tua yang betul-betul memikirkan agama anaknya. Adapun masalah rezeki dunia sudah ditanggung sama Allah. Yang dipikirkan adalah gimana anak dan kamu semua jadi anak soleh. Ya. Nah ini adik-adik ya. Jadi kalian nggak usah khawatir tentang rezeki. Rezeki siapa yang nanggung? Allah. Kewajiban kalian sekarang nuntut ilmu yang benar deh. Ya, nuntut ilmu agama bagus. Nuntut ilmu dunia dua-duanya bagus. Tapi jangan sampai menuntut ilmu dunia tapi melalaikan ilmu agama. Karena ilmu agama itu bekal kita menuju kehidupan akhirat kita ya, adik-adik sekalian. Iya. Wasiat yang keberapa sekarang? Ke-6.
wasiat Aun bin Abdullah. Ia berkata, "Ya ma'syarasy syabab, qad ra'ayna syababa yamutun. Fama yuntadharu bil hasadi idza balagal minjal." Hai para pemuda, kami melihat banyak pemuda juga mati. Ya. Maka apa yang harus ditunggu lagi? Jangan nunggu nanti sampai tua. Jadi adik-adik, jangan kalian berkata begini, nanti ajalah saya mah sholatnya kalau udah tua. Jangan kalian pernah berkata, mumpung saya masih muda, saya ingin menikmati masa muda saya dulu. Saya mau senang-senang dulu. Jangan adik-adik, karena yang namanya kematian tidak melihat tua dan muda. Iya. Siapa yang menjamin kamu umurnya 60 tahun? Ada yang sudah dapat jaminan? Nggak ada. Siapa yang menjamin kalian umurnya 40 tahun? Ada yang sudah jaminan? Nggak ada. Banyak kok ya orang-orang yang masih pada muda meninggal dunia. Kakak saya meninggal umur 32 tahun. Kakak saya persis di atas saya. Wajahnya mirip sama saya. Kata orang kembar, padahal bukan kembar. Beliau meninggal saat sedang tidur. Saat sedang tidur meninggal. Jadi adik-adik, jangan kalian menganggap bahwa kalian, kalau saya nanti aja taubatnya udah tua, saya sekarang masih muda mau senang-senang dulu. Jangan. Gunakan masa muda kalian sekarang ini untuk benar-benar menuntut ilmu adik-adik sekalian. Kita tidak tahu ya kapan kematian akan mendatangi kita. Ya. Kata Ibnul Jauzi, yajibu ala man la yadri mata yabghatuhul maut an yakuna musta'iddan wa la yaktarrash bisyababi was-sihhah fa inna aqalla man yamutul asyakh wa aktsar man yamutu syubban wa li hadza yanduru man yakbur. Wajib orang yang tidak tahu kapan kematian akan mendatanginya untuk siap-siap tuh. Karena kata beliau apa? Janganlah pemuda tertipu dengan kepemudaannya dan kesehatannya. Karena justru yang udah pada tua itu jarang yang meninggal. Maksudnya jarang yang cepat meninggalnya. Yang cepat meninggalnya itu rata-rata masih muda. Makanya jarang yang udah sampai tua. Jadi adik-adik maksudnya beliau ya, bahwa kalau udah tua ya, Allah berikan kepada mereka apa? Kesempatan panjang umur. Itu nggak ada yang mati cepat. Yang mati cepat biasanya yang masih apa? Muda. Makanya dari itulah adik-adik ya, saya ingatkan kepada kalian, jangan merasa bahwa kalian umurnya masih panjang, jangan. Karena kita tidak tahu umur kita berapa. Kewajiban kita sekarang juga gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Baik, sekarang wasiat yang keberapa? Yang ketujuh. Qabus bin Abi Dzibyan berkata, kami sholat suatu hari di belakang Abu Dzibyan, sholat zuhur. Wa nahnu syababun kuluna minal hayy ila al-muadzin fa innahu syekh. Kami pada waktu itu semuanya pemuda, kecuali muadzin dia sudah tua. Falamma sallama iltafata ilaina thumma ja'ala yas'alu syabab. Ketika Abu Dzibyan telah selesai sholat, ia pun menengok kepada kami. Kemudian ia bertanya kepada para pemuda, man anta, kamu siapa? Man anta, kamu siapa? Falamma sa'alahum, ketika beliau telah menanyai mereka, maka beliau pun berkata,
Innahu lam yub'ats nabiyyun illa wa huwa syab. Wa lam yu'tal ilmu khairum minhu wa huwa syab. Tidak ada nabi pun yang diutus kecuali dalam keadaan masih muda. Karena para nabi rata-rata diutusnya umur 40 tahun, dan 40 tahun ini puncak kekuatan laki-laki, kedewasaan mereka. Ya. Dan tidaklah diberikan ilmu yang lebih baik kecuali ketika masih muda. Tuh lihat adik-adik sekalian ya. Makanya adik-adik kalian seorang pemuda, karena pemuda itu adalah merupakan saat-saat dan masa-masa kekuatan, jangan kalian gunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Wasiat yang ke-8. Wasiat yang keberapa? Ke-8. Yaitu wasiat Ayub As-Sakhtiyani. Ya ma'syarasy syabab, ihtarifu, la tahtajuna an ta'tu abwaaba haula. Hai para pemuda, bekerjalah. Jangan kalian butuh minta-minta ke orang. Jangan. Tuh adik-adik ya. Para salafus soleh menganjurkan pemuda itu jangan pengangguran. Nggak boleh pemuda pengangguran. Kerja. Jangan kalian menganggap yang namanya kerja itu harus di perusahaan. Jangan. Jangan kalian menganggap yang namanya kerja itu harus di pabrik. Jangan. Lihat Rasulullah. Dulu sebelum menjadi nabi, beliau sebagai apa? Pedagang. Pedagang adik-adik sekalian. Adik-adik tahu tidak? Di Israel, anak-anak kecil tuh orang-orang Yahudi sudah mengajarkan anak-anaknya cara berdagang. Kenapa? Karena mereka ingin supaya anak-anak orang-orang Yahudi ini menjadi pebisnis hebat dan handal. Dan ternyata berhasil. Sekarang perekonomian dunia dipegang mereka. Iya. Para pebisnis yang hebat. Bukan kalau nggak ada ya yang menguasai perekonomian dunia itu karyawan, nggak ada. Yang menguasai perekonomian dunia pebisnis semuanya. Pedagang-pedagang besar, pebisnis. Makanya kalian jangan menganggap terkadang kan banyak pemuda tuh ya yang nganggur. Ketika ditanya, kok kamu nganggur? Iya nih, belum ada panggilan kerja. Emang menurut kalian yang namanya kerja itu harus di mana sih? Ya enaknya sih di perusahaan, dapat jaminan ini, jaminan itu. Itu pikiran orang yang kurang tawakal. Kalian itu harus berpikir, yang namanya pekerjaan itu banyak. Nabi Daud dulu sebagai apa pekerjaannya? Pandai besi. Nabi Daud pandai besi. Nabi Adam dulu kerjanya apa? Kata Ibnu Abbas, harras, petani. Nabi Zakaria dulu pekerjaannya apa? Najjar, tukang kayu. Tukang apa? Kayu. Rasulullah SAW pedagang. Istrinya Rasulullah SAW, Khadijah, saudagar kaya raya, pedagang. Tuh lihat adik-adik sekalian. Makanya kalian ya jangan punya pikiran sempit. Kerja itu harus di perusahaan. Kerja itu harus di mana? Jangan. Kalian nanti kalau udah pemuda bekerja, walaupun gak punya pekerjaan tetap, yang penting tetap bekerja. Ya. Bisa kalian jualan ini, jualan itu.
kalian jualan bakso nggak masalah. Nanti kalian belajar jualan bakso, jadi pengusaha bakso terkaya. Masya Allah. Ya, saya dulu adik-adik ya, waktu saya haji, di saat saya masih kuliah ya adik-adik, itu terjadi kebakaran di Mina adik-adik. Dan saya sibuk menyelamatkan bantu-bantu jamaah haji Indonesia yang Masya Allah mereka kesusahan karena api di mana-mana. Saya ikut bantu, ada orang tua kasihan dia, ya. Saya bawa itu, ayo Pak, kita menuju gunung sana Pak, naik kita ke gunung. Itu setelah sampai di gunung, subhanallah, tenda yang dekat dengan itu meledak, apinya kemana-mana adik-adik. Orang tua ini akhirnya setelah selesai itu berkata, nak, kepada saya, nanti kalau kamu pulang ke Indonesia silakan ke Jogja, cari pabrik tempe terbesar di dunia, itulah pabrik saya. Pabrik tempe terbesar di dunia katanya, itu pabrik saya. Masya Allah. Saya di situ mendengar perkataan dia itu jadi tertegun, Masya Allah. Ya. Jadi pengusaha itu hebat. Makanya adik-adik sekalian, kalian seorang pemuda jangan hanya mengandalkan apa? Bekerja di perusahaan. Kalian harus kerja. Nanti kalau sudah pada mau kawin ya, jangan kalian jadi pemuda pengangguran, nggak boleh. Lakukan apa yang kalian bisa. Ya, niatkan kalian bekerja untuk mencari nafkah, kemudian bersedekah. Kalau kalian punya duit kaya raya, gunakan harta kalian nanti untuk membela agama Allah. Dengan cara seperti itu insya Allah kalian dapat pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baik adik-adik sekalian, kita lanjutkan wasiat yang keberapa? 9. Wasiat dari Ja'far. Ia berkata, Thabit al-Bunani keluar kepada kami dan berkata, ya ma'syarasy syabab, hiltum baini wa baina rabbi an asjudalah. Kalian telah menghalangi aku dengan Tuhanku. Di mana Thabit al-Bunani memang orang yang senang sholat. Tapi karena masalahnya para pemuda ini datang ingin menuntut ilmu, sehingga akhirnya menghalangi beliau untuk sholat. Iya. Kata beliau, maksudnya di sini para pemuda dahulu mereka menggunakan kesempatan adanya para ustadz, guru-guru yang ilmunya hebat, untuk betul-betul menggali ilmu dari mereka. Iya. Dan mereka kalau kumpul di masjid, mereka ngobrolnya tentang ilmu, tentang kebaikan. Nah ini gambaran pemuda salaf terdahulu ya, Masya Allah. Yang mereka ini kalau melihat ada seorang ustadz yang kuat keilmuannya, semangat untuk ngambil ilmu dari dia. Makanya tidak aneh adik-adik ya, para pemuda ulama terdahulu, mereka berani jalan kaki ribuan kilometer demi untuk menuntut ilmu. Iya. Kalau zaman sekarang, lihat ya adik-adik ya, kalau naik gunung kuat adik-adik. Banyak pemuda-pemuda zaman sekarang kalau naik gunung kuat.
lari 10 kilo nggak berhenti kuat. Pas di majelis taklim molor. Tuh banyak tuh pemuda-pemuda zaman sekarang begitu. Kuatnya kalau pas naik gunung, kuatnya pas olahraga, tapi kalau di majelis taklim nggak kuat. Ini pemuda-pemuda mental tempe ini. Ya. Kalian olahraga bagus nggak masalah. Kalian naik ke gunung melatih fisik bagus nggak masalah, silakan. Tapi jangan sampai kalian akhirnya melalaikan yang lebih besar dari itu, yang lebih penting itu menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalian kuat kalau sepedahan, kalian juga harus kuat duduk di majelis taklim. Sebagaimana kalian kuat untuk naik gunung, kalian juga harus kuat untuk menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, ya, dan yang lainnya. Nah ini enggak, adik-adik. Ada seorang pemuda kalau sepedahan bisa sampai 100 kilo per hari. Kuat pantatnya duduk di atas hadel, walaupun panas enggak masalah. Duduk di majelis taklim baru 15 menit ngorok. Duduk di majelis taklim baru setengah jam udah nggak betah. Wallahi musibah adik-adik sekalian. Jangan kalian seperti itu ya adik-adik ya. Kalian boleh bagus kuat dalam berolahraga, tapi kalian harus kuat juga dalam mencari ilmu, kuat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wasiat yang keberapa? Ke-10. Wasiat Muhammad bin Sawqah. Laqiyani Maimun bin Mihran faqultu hayyakallah. Faqala hadhi tahiyatus syabab. Qul bis salam. Maimun bin Mihran bertemu denganku. Lalu aku berkata kepadanya, hayyakallah. Maka ia berkata, ini tahiyat para pemuda. Katakan assalamualaikum. Ya. Maksudnya kata Syekh Abdul Razak, anna ba'd asy-syabab tastatibu nufusuhum naw'an min at-tahiyyah wa yara annaha ajmal ma yakunu indama yalqa ikhwanahu aw zumala'ah fayatrukus salam. Sebagian pemuda kalau ketemu sama teman-temannya tidak menggunakan salam yang benar. Sebagian pemuda kalau ketemu sama pemuda yang lain bukannya assalamualaikum. Banyak pemuda-pemuda zaman sekarang pemuda alay. Kalau ketemu apa katanya? Mikum, mikum. Mikum, apaan mikum? Ya. Bilang assalamualaikum. Begitu. Yang benar, ya. Jadi kalau mengucapkan salam yang benar, kalau ketemu sama teman yang benar, assalamualaikum. Begitu. Bukan mikum. Apaan mikum? Ya. Itu bukan salam, bukan apa. Ada sebagian pemuda, ya. Kalau mengucapin salam, saking malasnya mengucapin salam disingkat. As. Apaan as? As itu bahasa Inggris artinya pantat, tahu nggak? Iya. As. Jangan disingkat-singkat gitulah. Tulis assalamualaikum. Ya. Nah ini wasiat yang keberapa?
12. 12 apa 11? 11. Wasiat Maimun bin Mihran juga. Beliau berkata, ya ma'syara syabab, quwwatukum ij'aluha fi syababikum wa nasyatukum fi ta'atillah. Ya ma'syara syuyukh, hatta mata. Wahai para pemuda, kekuatan kalian itu gunakan untuk menaati Allah. Wahai para orang-orang tua, sampai kapan kalian kapan kalian mau taubatnya, udah tua gitu. Artinya beliau mengatakan apa? Gunakan waktu muda kalian untuk menaati Allah. Saya pernah melihat seorang pemuda adik-adik ya. Dia masih pesantren adik-adik. Tapi dia sholat tahajudnya rajin, Masya Allah. Dia bahkan puasa Daud adik-adik. Masya Allah. Dia rajin menghafal Quran adik-adik, Masya Allah. Ada di Madinah itu adik-adik ya, lulusan Hamalatul Quran. Lulusan Hamalatul Quran, dia diterima di kota Madinah dan kuliah di Madinah. Nilainya paling tinggi adik-adik. Nilainya itu 100, nggak ada yang salah. Kalah orang Saudi, orang Bangladesh, orang India, orang Pakistan, kalah sama dia. Ternyata dia rajin orangnya, menuntut ilmu, rajin baca. Memang kalau orang-orang yang rajin itu biasanya insya Allah berhasil. Saya dulu waktu kuliah di Libya adik-adik, saya satu kosan sama Ustadz Erwandi, Dr. Erwandi, itu satu kosan sama saya. Saya satu kosan waktu itu sama Ustadz Abu Zubair, sama Ustadz Erwandi. Waktu itu kami masih masing-masing ya masih menuntut ilmu di Libya waktu itu. Dan Ustadz Erwandi ini saya tahu waktu di kosan tuh kutu buku. Beliau itu kerjaannya baca buku aja. Baca buku aja, Masya Allah. Nggak kayak saya, kalau saya mah senangnya main-main mulu waktu di Libya. Makanya beliau Masya Allah sekarang ilmunya luar biasa. Penguasaan beliau terhadap ilmu-ilmu Masya Allah. Iya. Nah, dari itulah adik-adik sekalian, kalau memang masa mudanya itu semangat menuntut ilmu, insya Allah kualitas keilmuannya setelah dia menjadi ustadz itu luar biasa. Iya. Baik adik-adik sekalian, kita lanjut. Wasiat yang keberapa? 12. Sufyan Ats-Tsauri pernah sholat. Kemudian setelah selesai sholat, beliau menengok kepada para pemuda, lalu berkata, "Idza lam tusallul yauma mata?" Kalau kalian hari ini enggak sholat, terus kapan mau sholat? Nah, ini adik-adik banyak ya pemuda-pemuda yang enggak sholat, adik-adik. Musibah besar kalau dia pemuda enggak sholat. Tuh banyak ya nongkrong-nongkrong di situ. Saya kalau lagi jalan ke sini nih ke masjid, banyak pemuda-pemuda terkadang nongkrong-nongkrong ngobrol-ngobrol. Saya bilang, ayo sholat. Silakan Ustadz, mangga. Diajakin sholat, silakan. Ya udahlah, kita nggak bisa maksa juga. Kasihan masih muda, udah nggak sholat. Bahkan ada seorang pemuda berkata begini, nanti saya saja Ustadz, saya sholatnya udah tua. Ya Allah, dengerin ya. Kalian kalau mencabut pohon ya, dan ternyata pohonnya kuat banget, susah dicabutnya. Terus kalian mau berkata begini, kalau gitu nanti aja deh, saya cabutnya tahun depan.
Kira-kira tahun depannya pohonnya tambah kuat nggak? Demikian pula maksiat begitu. Sekarang kalian mau taubat, nanti aja deh taubatnya tahun depan. Itu pohon maksiat tambah kuat di dalam hati kalian. Jangan kalian menganggap kalau kalian nanti setelah tua kalian bisa taubat, belum tentu. Kenapa? Karena pohon maksiat sudah betul-betul kuat di hati kalian. Sulit kalian taubatnya. Mau mencabut pohon yang sudah besar begitu susah. Ya. Mumpung sekarang pohon maksiatnya masih lemah, cabut. Segera taubat sama Allah Subhanahu wa taala, adik-adik sekalian. Nah, ya. Wasiat yang ke-13. Ya ma'syarasy syabab, ama tashtaquna ilal huril 'ain. Wasiat Rabi'ah bin Kulthum. Ia berkata, Al-Hasan Al-Basri melihat kami dan berkata, wahai para pemuda, kalian apa tidak rindu kepada bidadari surga? Adik-adik, maksudnya apa sih? Maksudnya kalian nggak pengen masuk surga apa, hai para pemuda? Di surga kesenangannya luar biasa, pemuda. Dunia kesenangannya kecil. Makanya hai para pemuda, adik-adik, jangan tertipu sama dunia. Jangan tertipu dengan dunia, adik-adik. Dunia menipu. Allah mensifati para dunia itu apa? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Jangan tertipu. Kalian harus lebih menginginkan akhirat daripada dunia. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia dan gemerlapnya dunia. Jangan. Hati-hati dengan dunia, adik-adik. Iya. Makanya kalian di sini diberikan nasihat. Ya, kalian tidak rindu kepada surga. Kok kalian lebih senang di dunia? Kok kalian lebih senang dengan kehidupan dunia? Apa enggak rindu dengan surga? Kalau kalian rindu sama surga, harusnya kalian sungguh-sungguh dong cari surga. Kalau kalian ingin mendapatkan ridho Allah berupa surga, jangan malas-malesan dong di dunia. Nah, begitu adik-adik sekalian ya. Nasihat yang ke-14. Penting nih, dengerin nih yang ke-14 nih. Apa kata Al-Hasan Al-Basri, nasihat Al-Hasan Al-Basri ini? Ya ma'syarasy syabab, iyyakum wat taswif. Wahai para pemuda, jangan kalian suka menunda-nunda amal. Saufa af'al, nanti saya lakukan. Enggak boleh. Kamu suka enggak bilang gini? Nanti aja mah baca Qur'annya sore. Sama emaknya disuruh, sekarang kamu baca Quran, nanti aja gampang, nanti sore masih bisa. Jangan pernah berkata nanti, sekarang bisa, sekarang juga lakukan. Jangan suka menunda amal. Sebab kita tidak tahu kapan ajal menjelang gitu loh. Nanti aja sore, tahu-tahu matinya siang. Nah lo, kapan kamu mau tobat? Besok. Tahu-tahu malamnya mati. Siapa yang jamin? Jangan pernah menunda-nunda, adik-adik. Yang terakhir, yaitu nasihat Hafsah bintu Sirin. Beliau berkata, ya ma'syarasy syabab, khudhu min anfusikum wa antum syabab, fa inni wallahi ma ra'aitul amal illa fi syabab.
Hai para pemuda, paksakan diri kamu untuk berbuat kebaikan dalam keadaan kalian masih pemuda. Tuh lihat, kalian harus maksakan diri kalian kepada kebaikan. Paksa, jangan pernah malas-malasan. Pemuda, musuhnya pemuda itu malas. Kalau kamu pemuda pemalas, kamu tidak akan berhasil hidup kamu. Kalau kalian mengikuti kemalasan kalian dan tidak memaksa diri kalian sendiri, kalian akan terus bermalas-malasan. Perangi rasa malas oleh kalian. Jangan pelihara sifat malas di hati kalian. Kalau kalian malas, bilang malas tidak ada manfaatnya. Nabi menyuruh kita semangat terus. Nabi bersabda apa? Ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah kepada semua perkara yang bermanfaat buat hidupmu. Semangat adik-adik. Jangan kalian semangatnya cuma main doang. Semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam kebaikan. Ini adik-adik sekalian, ya, baik. Baik ya, alhamdulillah 15 nasihat dari Syekh Abdul Razak sudah saya sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya. Ya, maka bersungguh-sungguhlah kalian. Jadilah kalian pemuda-pemuda yang sungguh-sungguh, punya cita-cita yang tinggi, punya kemauan yang kuat. Jadilah kalian para pemuda yang bermanfaat untuk bangsa kalian, buat orang lain. Jangan sekali-kali kalian menjadi pemuda yang menyusahkan masyarakat. Jangan kalian menjadi pemuda yang meresahkan masyarakat. Jangan kalian menjadi pemuda yang membebani kehidupan manusia. Jadi kalian pemuda yang bermanfaat. Ya, semangat kalian dalam kebaikan, biiznillah. Baik, demikian. Billahi taufik, ya. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Al-Ustadz yang sudah memberikan materi di kesempatan pagi atau siang hari ini ya, sudah siang. 15 wasiat ulama salaf yang telah kita simak bersama. Dicatat tadi ya, tadi yang awal kita umumkan sudah, alhamdulillah, mudah-mudahan dicatat lengkap. Dimurojaah kembali, nanti istirahat, terus diusahakan untuk diamalkan satu persatu. Ya minimal setelah daurah remaja ini, adik-adik bisa rajin datang ke majelis ilmu. Di sini ada kajian. Ya jadwalnya nanti bisa minta ke kakak-kakak yang berada di luar tadi, jadwal kajian yang berada di Masjid Al-Barkah ini. Ya minimal antum atau kalian semua hadir. Baik, untuk selanjutnya jika adik-adik sekalian, untuk ikhwan maupun akhwat, jika ada pertanyaan silahkan bertanya. Jika memang berani secara langsung silahkan, itu ada mic di akhwat juga, atau pakai starik kertas juga nggak masalah. Ya, yang berkaitan dengan materi kita ya silahkan. Nanti dikumpulkan lewat sini, yang sebelah sini ya, yang lewat sini yang sebelah kiri lewat sini ya, jangan ke tengah. Silahkan, jika memang ada pertanyaan ditulis saja untuk akhwatnya juga. Atau ada yang langsung silahkan ya, ada mic. Berani nggak bertanya langsung? Ya, itu mic-nya. Silahkan maju nih. Ini nih di depan. Tarik aja. Ini kabelnya masih cukup panjang. Ya cukup gak? Ya cukup ya insya Allah ya. Ya sudah, gak apa-apa, cukup itu tarik. Iya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tadi Ustadz bilang kita sebagai pemuda harus lebih banyak menuntut ilmu agama. Saya mau nanya Ustadz, bagaimana menurut Ustadz mengimbangi menuntut ilmu dunia dan ilmu akhirat, sedangkan biasanya anak muda zaman sekarang lebih minat ke ilmu dunia. Tapi adakah cara buat mengimbangi itu? Menuntut ilmu dunia memang penting kalau memang niatnya benar. Ya. Karena dengan adanya ilmu dunia, seperti misalnya kalian belajar kedokteran, kalian menjadi dokter-dokter muslim, ya, yang memang benar-benar mengabdi untuk kaum muslimin. Bukan sebatas misalnya dokter yang cuma cari kekayaan, tapi dokter yang memang betul-betul mengabdi untuk bangsa dan negara, untuk masyarakat. Kalian menjadi seorang insinyur, tapi ya, ingat bahwa ilmu dunia itu hanya sebatas di mana? Di dunia. Setelah mati yang kalian bawa apa? Ilmu agama. Makanya memang bagus sekali sebagian sekolahan yang ingin menguatkan dua tersebut, menggabungkan dua, ilmu dunia sama ilmu apa? Akhirat. Ya, saya ingat kalau nggak salah Ustadz Fauzan, beliau ingin sekali membangun sebuah sekolah seperti itu. Sekolah anak-anak yang paham ilmu IT tapi juga ilmu agamanya bagus. Sekolah anak-anak yang ilmu dunianya kuat tapi ilmu agamanya juga bagus, kuat. Kalau seperti ini ada, alhamdulillah bagus sekali. Ya. Namun tentunya harus juga ada pemuda-pemuda yang betul-betul fokus dalam ilmu agama. Kenapa? Karena mereka yang akan menggantikan para ustadz. Ustadz satu persatu akan meninggal dunia. Terus siapa yang akan menggantikan mereka? Dan jumlah ustadz itu nggak boleh sedikit, harus banyak. Ya, kalau dalam satu kampung misalnya 1000 orang, dokternya cuma satu, kewalahan. Ya, maka harus banyak dai-dai yang berdakwah kepada Allah tuh harus banyak. Mengingatkan manusia tentang apa bahaya syirik, mendakwahkan kepada tauhid. Nah, kalau misalnya seorang dokter dia ilmunya juga kuat, ya, bisa bahasa Arab, menguasai ilmu-ilmu alat, bagus sekali, Masya Allah. Dia paham ilmu dunia, dia juga paham ilmu agama, itu nggak masalah, itu luar biasa. Tahu dahulu juga Ibn Taimiyah, ahli ilmu kimia, paham betul beliau ilmu-ilmu dunia juga paham. Ibnu Qayyim, ilmu ketabiban beliau kuasai. Beliau bukan cuma ulama tapi juga seorang tabib. Iya. Saya senang main sepak bola, Ustadz. Saya terkadang sama teman-teman suka lupa sholat. Nah lu, ini sepak bola jadi Tuhannya ini. Sampai-sampai melupakan sholat, gimana ini? Memang sepak bola bikin masuk surga? Sepak bola bikin masuk surga enggak? Enggak. Terus ngapain kemudian sampai melupakan sholat gara-gara sepak bola? Memang kalau kamu sepak bola, kamu bakalan jadi atlet internasional apa? Enggak juga. Terus ngapain sampai kamu ninggalin sholat? Kalaupun kamu jadi atlet, tetap nggak boleh ninggalin sholat. Apa manfaatnya kamu? Sehingga akhirnya sepak bola saking gemarnya, akhirnya sholatnya dilalaikan. Musibah ini.
Apapun hobi kita, jangan tinggalkan sholat. Sholat yang terpenting dalam hidup kita. Tidak ada yang lebih penting dalam hidup kita kecuali sholat. Setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholat itu kebutuhan kita. Kita lebih butuh kepada sholat daripada kepada makanan dan minuman. Karena orang yang tidak sholat, jangan harap dia bisa masuk surga. Ya adik-adik sekalian, ya jangan sampai hobi kita ya melalaikan kita dari apa? Sholat. Mengenai pemuda yang bekerja, apakah remaja wanita juga dianjurkan? Enggak. Kalau wanita sih dianjurkannya untuk banyak-banyak tinggal di rumah dan banyak menuntut ilmu, biar dia bisa mencetak para ulama. Makanya para remaja wanita nih banyak fokus nuntut ilmu deh, sebab kamu akan jadi ibu rumah tangga. Nanti kalau kamu sudah jadi, kalau ilmu kamu hebat, kamu jadi ibu rumah tangga yang hebat, kamu bisa mencetak anak-anak yang hebat. Anak-anak yang sekali berulama. Karena kalian sudah sibuk dengan menuntut ilmu Allah. Kalian ajarkan anak-anak kalian sholat, zakat, puasa, fikih dan ilmu-ilmu yang lain. Iya. Allah berfirman kepada wanita apa? Waqarna fi buyutikun. Wahai para wanita, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Yang wajib mencari nafkah siapa? Yang wajib mencari nafkah siapa? Laki. Nih yang kalian laki-laki semua nih, nanti kalau udah gede kalian yang wajib cari nafkah. Jangan kalian suruh istri kalian cari nafkah. Salah. Masa laki-laki nyuruh istrinya cari nafkah? Ini laki-laki apaan? Ya. Gak boleh, laki-laki harus punya tanggung jawab. Dia yang akan menafkahi ya perempuan. Adapun perempuan sibuk nuntut ilmu. Kuatkan keilmuan kalian sehingga ketika kalian sudah jadi istri, kalian mampu mendidik anak-anak kalian nanti menjadi generasi-generasi yang kuat keilmuannya. Ya. Tapi kalau misalnya si remaja wanita ini nggak ada yang menafkahi, Ustadz, saya nggak ada yang menafkahi, orang tua sudah meninggal, kakak saya udah meninggal, ya nggak masalah, seperti itu darurat nggak apa-apa, cari nafkah sana, iya, iya. Jika saya mengulang hafalan atau memurojaah hafalan saya sampai 100 ayat, termasuk mendapatkan keutamaan sholat semalam suntuk, ya, iya. Termasuk itu. Pemuda harus bekerja. Mana yang lebih utama untuk pemudi? Nah, tadi udah. Apakah jika usia muda sudah terlewat dan baru sekarang mengenal sunnah, apakah masih bisa mendapatkan naungan di hari kiamat? Asal sungguh-sungguh. Karena kan yang dinaungi di hari kiamat bukan cuma pemuda. Ya, Rasulullah mengatakan ada 7. Sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan, di mana dia tidak ada naungan pada hari kiamat kecuali naungan Allah. Siapa yang pertama? Imam yang adil. Siapa yang kedua? Orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Hatinya selalu rindu ke masjid. Rajulun mu'allaqun bil masajid. Siapa yang ketiga? Syab, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Siapa yang keempat? Rajulani tahabba fillah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah. Siapa lagi? Seorang laki-laki yang diajak zina oleh wanita yang cantik dan punya kedudukan, tapi laki-laki ini takut dan berkata, aku takut kepada Allah. Siapa lagi?
Seorang yang bersedekah, lalu ia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Siapa lagi? Orang yang berzikir kepada Allah sendirian, lalu ia pun menangis karena takut kepada Allah. Nah, ini dia 7 orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat, adik-adik sekalian. Wasiat untuk anak-anak muda nih, di tengah-tengah pemuda-pemuda yang mereka suka berbuat bid'ah dan bagaimana menanggapi celaan-celaan yang nyeleneh dilontarkan, cuekin. Kalau kalian dicela karena berpegang kepada sunnah, itu kebanggaan buat kalian, keutamaan buat kalian. Kalau kita dicela karena berbuat maksiat, itu memang kehinaan. Dengerin ya. Kalau kalian, dengerin adik-adik, dicela oleh manusia karena berpegang kepada sunnah, itu keutamaan buat kalian. Tapi kalau kalian dicela karena kalian berbuat maksiat, itu kehinaan buat kalian. Jadi kalau kita berpegang kepada sunnah terus dicela orang, kita dapat pahala besar kalau kita sabar. Setiap celaan orang yang mencela kita jadi pahala yang besar di sisi Allah. Nggak usah digubris, nggak usah baperan, cuekin, jangan ditanggepin, dan jangan dibalas dengan yang sama. Jangan membalas celaan dengan celaan, jangan. Lu biarin aja, ya. Bagaimana cara agar tetap bisa nuntut ilmu tanpa tergoda oleh fitnah AWW? Kalau kalian tidak ingin terfitnah oleh wanita, yang pertama jaga mata kalian. Jaga apa? Jaga mata. Jangan melihat yang bukan mahram kalian. Allah berfirman, wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada kaum mukminin, hendaklah mereka tundukkan mata mereka. Tundukkan. Yang kedua, kalau kalian tidak ingin terfitnah wanita, jaga pikiran kalian. Jangan mikir yang enggak-enggak. Sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Yang ketiga, jauhi pergaulan bebas. Jauhi pergaulan bebas. Ya. Yang keempat, jangan pernah mau sekolah di tempat sekolah yang bercampur laki-laki perempuan. Sebab kalau kalian sekolah di tempat yang bercampur laki-laki perempuan, pasti kalian terfitnah. Karena memang Allah sudah fitrahkan laki-laki tertarik kepada perempuan, perempuan tertarik kepada apa? Laki-laki. Cari sekolah yang pisah laki-laki dan perempuan. Kalau kalian sudah cukup umur, segera nikah. Segera apa? Nikah. Jangan tunda-tunda. Ya. Apakah tanda ilmu kita berkah? Tanda ilmu kita berkah itu kita amalkan dalam hidup kita. Kalau kita mengamalkan ilmu kita, itu tanda ilmu kita berkah. Tapi kalau ilmu kita tidak diamalkan, itu tanda ilmunya nggak bermanfaat. Ilmunya tidak berkah. Mohon nasihatnya ketika menghadapi kesulitan mempelajari ilmu-ilmu seperti bahasa Arab. Jangan putus asa. Saya mau ceritakan, maaf ya, saya mau menceritakan pengalaman saya. Dulu waktu kuliah di kuliah hadis.
Saya waktu masuk ke Madinah, saya belum pernah belajar ilmu waris. Belum pernah saya belajar ilmu waris. Pas saya naik kelas 2, ada pelajaran ilmu waris. Gurunya orang Syinkit. Orang Syinkit kalau ngomong tuh kayak kumur-kumur lagi. Pusing saya. Gak paham. Saya ditunjuk ke depan sama guru saya. Nah, kamu sini, kerjain. Bengong saya. Gak bisa ngerjain. Bingung saya gimana ini. Saya akhirnya apa? Datang ke Ustadz Maududi. Dia teman sekelas saya di Madinah. Saya dulu manggilnya Dut. Ente paham gak Dut? Paham? Ajarin anak dong Dut. Anak bilang, anak gak paham nih ilmu waris benar. Alhamdulillah beliau yang memahamkan saya. Gini loh Dru, gini. Oh gitu, paham, alhamdulillah. Besoknya saya disuruh maju, bisa. Gurunya bengong, kok kamu kemarin gak bisa, sekarang udah bisa? Alhamdulillah tuh, Syekh, iya, teman saya ngajarin saya, kata saya. Artinya, kamu jangan putus asa. Kalau kamu gak bisa, tanya kepada yang paham. Teman, jangan malu bertanya sama teman kamu. Teman kamu paham, kamu nggak paham, tanya sama yang paham. Teman, kamu paham nggak ini? Paham, tolong dong saya pahamkan. Teman nggak ada yang paham juga, aduh. Kamu tahu paham nggak? Enggak. Kamu paham nggak? Enggak. Nah ini teman nggak ada yang paham, laporkan ke gurunya. Pak Guru, itu pelajaran kemarin nggak ada yang paham. Tolonglah diulangi lagi biar kami paham. Kalau gurunya memang nggak, terkadang ada guru ya kurang bisa ngajar. Jadi dia sudah ngulangin sampai 100 kali, muridnya masih aja nggak ngerti apa maksudnya. Nah kalau seperti ini caranya cari guru yang pinter ngajar, minta diajarkan. Jangan putus asa. Kalian harus punya sifat apa? Jantan dalam menuntut ilmu. Jangan jadi betina. Ya, jangan cepat mundur, jangan cepat lelah. Tanya kepada orang yang paham. Demikian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat ya. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi juga. Yang salah semuanya dari, yang benar semuanya dari Allah, dan yang salah itu dari kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah telah kita simak bersama dan sepatutnya kita ucapkan kepada Ustadz ya, terima kasih banyak, itu jazakallahu khair atas waktunya yang telah diluangkan untuk kita semua, juga ilmu yang masya Allah ya, mudah-mudahan menjadi keberkahan buat Ustadz dan juga buat kita semua. Untuk adik-adik ya, coba usahakan untuk berusaha ya mengamalkan minimal salah satu tadi ilmu yang adik-adik dapatkan ya, baik ikhwan maupun akhwat. Dan sini banyak pertanyaan sebenarnya tadi sudah dibahas pada materi. Nah nanti jika ingin mengulang kembali ya, ini yang bertanya mengenai motivasi kiat-kiat istiqomah, juga menghilang kemalasan, disimak kembali kajiannya, bisa disimak di streaming YouTube ya, YouTube Roja TV terutama, atau di streaming Facebook Roja TV juga. Ya, jadi bisa diulang kembali ini materinya. Ya, insya Allah bermanfaat jika antum mengulangi. Baik, kajian sesi pertama telah selesai bersama Ustaz Buya Badrus Al-Malsi dari pembahasan mengenai wasiat para salaf untuk para pemuda. Insya Allah nanti setelah zuhur ada kajian yang kedua bersama Ustaz Irham Maulana. Ya. Jadi nanti yang tadi sudah pegang kupon, silahkan, ini masih ada waktu sekitar 20 menit lebih untuk menukarkan kuponnya dengan kupon makan. Nanti makannya